Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kabar kalian hari ini baik-baik saja dan sedang dalam kondisi yang sehat. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pemasaran dan sedikit tentang konsep inti dari pemasaran. Pasti kalian sudah tidak asing kan dengan kata pemasaran ini atau yang biasanya kita sebut dengan marketing. Dan saya yakin pasti kalian sudah mengetahui apa arti dari pemasaran. Ya, jadi menurut para ahli yaitu Kotler dan Armstrong pada Triansa tahun 2017, mereka menjelaskan bahwa pemasaran adalah proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok akan memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka dengan cara menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai dengan pihak yang lain. Sedangkan menurut Sejati pada tahun 2018, beliau mendefinisikan bahwa pemasaran mengandung arti segala usaha atau aktivitas dalam menyampaikan produk atau barang atau jasa para produsen kepada konsumen yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan cara tertentu yang disebut dengan pertukaran. Ya, jadi di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa pemasaran adalah suatu kegiatan perekonomian yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumen dengan produk yang telah ditawarkan oleh suatu perusahaan. Konsep inti pemasaran. Konsep inti pemasaran pada umumnya bisa dikatakan sebagai kumpulan konsep yang membangun dan menciptakan suatu pemasaran terjadi. Konsep inti pemasaran terdiri atas 7 konsep, yaitu yang pertama, kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Ketiga hal ini harus dibedakan karena pemahamannya tidaklah sama. Kebutuhan adalah sesuatu mendasar yang harus dipenuhi oleh seseorang. Kebutuhan tidaklah diciptakan oleh pemasar, tetapi kebutuhan datang dari diri seseorang untuk memenuhi kehidupannya. Kemudian keinginan. Keinginan adalah hasrat untuk memuaskan sisi lain seseorang. Keinginan tidaklah harus berupa objek atau barang, namun bisa dari segi yang lain, misalnya rekreasi atau pelayanan berkelas yang memuaskan. Dan yang terakhir adalah permintaan. Permintaan adalah keinginan terhadap suatu produk yang spesifik yang diikuti oleh ketersediaan dan kemampuan untuk membelinya. Yang nomor 2 adalah produk, yaitu barang, jasa, atau gagasan. Tak selamanya produk itu berwujud. Apabila suatu produk itu berwujud dan kasat mata, produk tersebut dinamakan dengan barang. Apabila produk tersebut tidak nyata atau tidak kasat mata tetapi dapat memuaskan, produk tersebut dinamakan dengan jasa. Tetapi kalau suatu produk tersebut tidak berupa jasa dan tidak berupa barang, tetapi memiliki nilai atau value, produk tersebut dinamakan dengan gagasan. Yang ketiga adalah nilai, biaya, dan kepuasan. Nilai merupakan total biaya yang dihadapkan dengan kemampuan produk dalam memenuhi kepuasan. Biaya adalah jumlah uang yang dikorbankan seseorang untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Sedangkan kepuasan adalah bagian yang sulit diukur dalam konsep inti pemasaran karena sifatnya sangat subjektif dan cenderung dipengaruhi oleh gaya hidup seseorang. Jadi, semakin tinggi standar hidupnya, maka kepuasan akan semakin sulit ditebak atau dipenuhi. Yang keempat adalah pertukaran dan transaksi. Konsep awal pertukaran adalah barter seperti orang-orang pada zaman dulu. Jadi, satu orang menukar barang dengan orang lain sebagai imbalannya. Tapi kini, aktivitas pertukaran tersebut berkembang menjadi proses jual beli, mengingat pertukaran barang tidak lagi relevan. Oleh sebab itu, muncullah alat tukar yang berlaku secara universal, yaitu uang. Dalam sebuah transaksi terdapat kesepakatan mengenai jenis barang, jumlahnya, serta harga barang yang harus dibayar. Yang kelima adalah hubungan dan jaringan. Seorang pemasar yang cerdas mampu membangun hubungan baik dengan berbagai pihak
sehingga memberikan keuntungan bagi perusahaannya. Dan jaringan dalam konsep inti pemasaran dapat dipahami sebagai pihak-pihak pendukung yang membantu dalam mencapai tujuan bisnis. Yang keenam adalah pasar. Di pasarlah tempat bertemunya penjual dan pembeli, aktivitas transaksi, serta terciptanya gagasan-gagasan produk baru. Dan yang terakhir adalah pemasar dan calon pembeli. Pemasar adalah pihak yang mencari calon pembeli, bisa satu orang atau lebih, sehingga terciptalah kegiatan transaksi. Sedangkan calon pembeli adalah seseorang yang dianggap potensial untuk melakukan kegiatan transaksi tersebut. Nama saya Danira Utaranto Junior dan saya akan menjelaskan tentang kendala dan juga tantangan yang harus dihadapi industri perhotelan selama masa pandemi ini. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini tentu sangat berdampak bagi industri perhotelan. Nah, kendala ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh industri perhotelan supaya bisa survive dan juga tidak rubuh. Ada beberapa kendala seperti okupansi hotel yang menurun, tentunya karena banyaknya masyarakat yang takut berpergian keluar, because this virus easily spread around us. Terus juga kendala seperti beban biaya operasional, gas, listrik, pajak, PBB, dan juga SDM hotel. Yang perlu diperhatikan bagi hotelier dalam menyikapi hal ini tentu mampu beradaptasi dengan yang namanya new normal. How? Caranya yaitu dengan menyandingkan standar operasional, prosedur operasional dengan relevansinya sesuai dengan standar prosedur kesehatan lingkungan yang telah ditetapkan oleh pihak terkait seperti Dinas Kesehatan atau Menteri Kesehatan. Ada 3 hal pokok yang harus kita perhatikan dari segi kesehatan lingkungan di dunia perhotelan. Satu yaitu standar kebersihan yang ditingkatkan ke arah hygienis dan juga sanitasi or hygiene and sanitation standard. Kedua yaitu pola sentuhan dan juga pengaturan jarak antar manusia atau touch point and physical distancing. Dan juga yang terakhir yaitu penggunaan alat pengaman diri atau personal protective equipment or PPE. Nah, dari ketiga hal tersebut dikembangkan sesuai dengan fasilitas hotel itu sendiri, area atau fasilitas hotel itu sendiri, lalu juga sesuai dengan ukuran dan juga karakter hotel, sesuai dengan konsep operasional dan juga manajemen hotel yang nantinya akan memunculkan temuan bagaimana cara mengerjakannya, lalu what things or what stuff do we need to change, lalu juga jumlah orang yang akan dipekerjakan and then their job description, dan juga yang terakhir yaitu berapa biaya operasional atau biaya yang muncul sebagai anggaran dari perubahan standar tersebut. Balik itu semua, kondisi new normal ini akan dapat menjadi bagian dari proses akselerasi menuju quality tourism, bahwa hal ini ditransformasikan sebagai peluang untuk mewujudkan pariwisata yang lebih berkualitas. Sumber daya manusia pun juga lebih baik karena diperkaya dengan pengetahuan dan wawasan kesehatan, baik untuk dirinya, keluarga, dan lingkungan sekitar selain di area pola hidup sehat yang sudah menjadi budaya walaupun terkesan dipaksakan, namun itu sudah menjadi kebutuhan personal bagi setiap orang untuk kedepannya. Artinya, harga kamar yang meningkat nantinya akan diasumsikan dengan kualitas produk yang lebih baik lagi. Agar perusahaan dapat berkomitmen dengan perubahan ini, manajemen bisnis perusahaan menerapkan yang namanya Customer Relation Management, di mana goals-nya adalah the high customer satisfaction. Langkahnya dimulai dari project positive attitude, understand the product, identify customer type and needs, deliver service, analysis, dan yang terakhir adalah improvement relation.
Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian dunia, tidak terkecuali dunia perhotelan. Hotel Fairfield by Marriott Surabaya yang terletak di Jalan Maijen Sungkono, nomor 178 juga terkena dampak dengan menurunnya okupansi tamu yang menginap. Untuk itu, Hotel Fairfield by Marriott Surabaya memberikan penawaran yang menarik, mulai dari menginap, social event dan banquet, dan juga food and beverage. Untuk penawaran pertama, menginap dengan harga 605.000 net per malam, sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, dan dapat mengkonsumsi food and beverage sebanyak 200.000 net per kamar. Promo ini berlaku untuk tanggal menginap sampai 31 Oktober 2021. Untuk harga 700.000 net untuk 36 jam menginap di Deluxe Room Hotel Fairfield, dapat mengkonsumsi food and beverage sampai dengan 150.000 net per kamar dan mendapatkan keuntungan early check-in di jam 6 pagi dan late check-out di jam 6 sore. Seluruh promo sudah mendapat free akses ke gym dan swimming pool. Tidak hanya promo menginap, Hotel Fairfield by Marriott Surabaya juga menawarkan kopi senja. Dengan harga 30.000 net, Anda dapat langsung menikmati kopi khas Hotel Fairfield dengan pemandangan sunset langsung di tepi kolam renang. Atau Anda bisa mencoba penawaran happy hour cocktails. Hanya dengan 150.000 Anda bisa mendapatkan promo beli 1 gratis 1 mulai pukul 4 sore sampai 8 malam. Untuk menu minumannya ada mojito, kamikaze, dan sebagainya. Atau Anda juga bisa memesan makanan tradisional ala Hotel Fairfield yang bisa dinikmati pada pukul 3 sore sampai 6 petang di Kava Restoran. Untuk menunya ada nasi campur, nasi cumi hitam, dan nasi kerawu. Semua item hanya 35.000 net. Hotel Fairfield by Marriott Surabaya juga memberlakukan kebijakan atau protokol kesehatan seperti mengharuskan penggunaan masker, menggunakan hand glove, pengukuran suhu, memfasilitasi hand sanitizer di beberapa titik di seluruh hotel, dan juga pembatasan penggunaan kolam renang hanya untuk 5 orang. Dan untuk staf Hotel Fairfield by Marriott Surabaya selalu melakukan swab antigen dalam kurun waktu 2 minggu sekali. Untuk itu, kepada para tamu yang akan menginap di Hotel Fairfield by Marriott Surabaya, tidak perlu takut untuk keamanan dan kebersihan dari Hotel Fairfield by Marriott Surabaya. Untuk itu, segala promo yang telah dibuat oleh Hotel Fairfield by Marriott Surabaya merupakan cara untuk membawa kenyamanan dan pengalaman kepada tamu.